Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'arun. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah gagal mencari informasi Naer, singkatnya Ziran menyampaikan perihal Ulin yang harus bekerja. Tak disangka bocah tersebut begitu berbakat, bahkan membuat Mang Tian si pandai besi kagum. Sepulangnya ke rumah, badan Ulin bengkak-bengkak akibat efek tadi siang. Yang aneh ialah tak ada bekas bengkak sedikit pun saat Tang Ziran ingin mengobatinya. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan Ulin yang membantu ibunya memasak. Melihat anaknya yang begitu soleh, sang ibu menanyakan perihal tangan Ulin yang bengkak kemarin. Apakah sudah tidak sakit lagi? Namun jangankan sang ibu, Ulin saja heran dengan tubuhnya yang sama sekali tidak merasakan sakit. Jika saja Lan Yu tidak bertanya, maka tentu dia sudah lupa dengan kejadian tadi malam. Ulin mengungkapkan kalau tubuhnya benar-benar membaik, bahkan jangankan sakit, malahan ototnya terasa lebih kuat, sehingga dengan demikian dia pun tak sabar ingin belajar menempa lagi. Sang ibu yang mendengarnya tentu saja ikut bahagia. Itu berarti obat yang diberikan Mang Tian memanglah ampuh. Dia pun mengungkapkan kalau tadi malam, tepatnya ketika Ulin tidur, sang ayah hendak masuk ke kamar untuk mengobati lukanya. Akan tetapi Tang Ziran hanya tercengang. Dia sama sekali tidak oleskan obat apapun ke tubuh Ulin. Namun kenapa bisa pulih secepat itu? Yang padahal jika memang Ulin adalah manusia normal, maka mau obat seperti apapun tetap saja tak bisa langsung sembuh. Dengan wajah yang semakin heran itulah Ziran berpikir apakah itu salah satu kemampuan dari rumput biru peraknya Ulin. Tetapi meskipun demikian, dalam sejarah roh pelindung rumput biru perak tak ada yang memiliki kemampuan yang bisa menyembuhkan. Melupakan ini, pandangan Ziran seketika teralihkan saat melihat kedua bocah tersebut makan. Entah kenapa dirinya merasa kalau nafsu makan kedua bocah tersebut terus bertambah. Sesaat kemudian, Ulin langsung izin pamit untuk berangkat ke akademi. Sembari berlari itulah, dia mengungkapkan kalau pelajaran hari ini tentang roh pelindung. Maka dari itu, dirinya tak sabar ingin bertanya dengan sang guru. Semalam karena lelah dia lupa meditasi. Dia pun menyampaikan agar sang ayah senantiasa mengingatkannya supaya rajin-rajin berkultivasi agar suatu saat nanti dia bisa menjadi master roh yang hebat. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, sekarang usia Ulin sudah menginjak 9 tahun. Tingginya pun sudah mencapai 140 cm, sedikit lebih tinggi dari anak-anak seusianya. Masih ingatkan dengan bocah ini? Ya, dia bernama Wan Yun Chao. Sama seperti 3 tahun lalu, dirinya hanya bisa mencari masalah dengan anak penguasa alam dewa. Diketahui bahwa siswa di sini sudah memiliki 6 anak yang berhasil tembus ke level 10. Sementara Ulin masih di level 9, dan jikalau Ulin masih stuck di level tersebut, maka ia tak akan bisa lulus. Sama seperti Tang San, Ulin sangat tenang dan tidak menghiraukan Wan Yun Chao. Namun karena bocah tersebut terus ngoceh gak jelas, membuat dirinya bertindak dengan mendorong kursi dan mengangkat Wan Yun Chao dengan sangat mudahnya, membuat bocah tersebut menangis ketakutan dan memanggil Ulin kakak saat itu juga. Dijelaskan kalau kultivasi Ulin sudah mencapai level 9 puncak. Guru Lin Simeng yang awalnya sempat meragukan Ulin sekarang sangat bangga dengannya. Sebenarnya jika dibandingkan dengan jenius lain, Ulin tampak biasa saja. Namun ingat, roh pelindung Ulin hanyalah rumput biru perak. Itu berarti kultivasi seperti itu sudah bisa dikatakan cepat. Tak hanya berbakat, Ulin juga memiliki fisik di atas rata-rata. Hal itu dibuktikan saat dirinya mampu mengangkat Wan Yun Chao yang tubuhnya jauh lebih besar. Meski di dalam novel dan menhua belum dijelaskan, namun kalau kalian ingat saat Ulin masih kecil, dia pernah dicium oleh Dewi Kehidupan. Diketahui kalau orang yang mendapatkan ciuman Dewi Kehidupan, maka vitalitasnya akan berbeda dengan vitalitas orang pada umumnya. Selain itu, Lin Simeng juga menemukan kalau kemampuan meditasi Ulin memang luar biasa. Ulin sangat mudah memahami energi spiritual yang membuatnya jauh lebih unggul ketimbang murid-murid lain. Oleh karena itu, Lin Simeng menganggap kalau kecepatan kultivasi Ulin berkaitan dengan ini. Berbeda dengan anak lain yang langsung pulang ketika selesai belajar, Ulin setiap hari menunggu untuk menjemput Naer. Ya, selama 3 tahun ini Naer sekolah di kelas biasa.
tak banyak perubahan pada dirinya. Yang aneh ialah Nair belum bisa membangkitkan roh pelindungnya. Meskipun demikian, Ulin tetap menyayangi adiknya tersebut selayaknya adik kandung. Karena terlahir dengan sangat cantik, Nair banyak dibenci oleh perempuan yang sekelas dengannya. Sebaliknya, banyak juga para laki-laki yang tertarik dan ingin menggoda Nair. Dan karena hal itulah, Ulin harus terlibat perkelahian setiap hari. Namun karena belum kuat, Ulin hanya bisa pasang badan demi melindungi Nair. Itu dulu. Sekarang, Ulin sudah sangat kuat dan terlatih. Suatu hari bocah-bocah yang biasanya mengganggu Nair mencoba menghampiri. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ya, Ulin bisa mengalahkan beberapa bocah tersebut dengan hanya solo. Yang setelah kejadian tersebut, tak ada lagi yang berani mengganggu Nair. Sepulangnya ke rumah, Ulin langsung menggantikan pakaiannya untuk berangkat kerja. Perkenalkan, dia bernama Long, murid pertama Mang Tian sekaligus kakak senior Ulin. Meskipun tubuh Long jauh lebih besar, namun kalau masalah menempa, Ulin jelas tak kalah jauh. Dijelaskan kalau di bengkel Mang Tian, hanya mereka bertigalah yang bekerja di sini. Berdasarkan penempaan mereka yang begitu bagus, membuat banyak pelanggan yang tertarik ke sini. Urusan mengajar Mang Tian memanglah sosok yang keras. Namun meskipun begitu, dia cukup baik hati terhadap muridnya sendiri. Yang hal itu dibuktikan jika Ulin dan Long tak bisa menyelesaikan pekerjaan, maka Mang Tian akan turun tangan. Diketahui kalau Ulin memiliki ruang tersendiri untuk berlatih. Berbeda dengan ruang utama, ruang pelatihan Ulin terlihat begitu rapi dan bersih. Meskipun Ulin masih kecil, sebenarnya Mang Tian jauh lebih ketat ke Ulin ketimbang Long yang merupakan murid senior. Hal itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan potensi Ulin yang di luar Nurul, membuat Mang Tian melatihnya dengan lebih serius. Tetapi walaupun demikian, sebenarnya Mang Tian sangat menyayangi keponakannya tersebut. Hal itu dibuktikan saat dirinya sering mengintip Ulin dari kejauhan. Bahkan tak jarang ia senyum-senyum sendiri melihat perkembangan Ulin. Ya, inilah yang dilakukan Ulin selama 3 tahun ini. Pagi sekolah, siang kerja, malam meditasi. Yang berkat kerja keras dan pantang menyerah, membuat dirinya banyak mendapatkan penghasilan di usia muda. Bahkan bisa membantu keuangan keluarganya yang memang serba berkecukupan. Singkat cerita, 1 tahun berlalu. Umur Ulin sekarang sudah menginjak 10 tahun. Duit yang ia kumpulkan pun sudah semakin banyak. Dan karena sudah mendekati masa dewasa, kedua orang tuanya mulai melarang bocah tersebut untuk tidak tidur bersama Nair lagi. Awalnya Ulin bingung, namun karena Lan Yu dan Ziran tidak mau menjelaskan, Ulin memilih tidak menghiraukan. Bersamaan dengan Ulin yang tidur di ruang tamu, diperlihatkan Nair yang tidur sendirian. Dia tiba-tiba mengalami hal aneh pada tubuhnya. Di bawah cahaya rembulan, ada cahaya memancar samar-samar ke tubuhnya. Kuning, hijau, merah, biru, ungu, emas, dan perak. Ketujuh warna tersebut terlihat saling terikat sebelum masuk ke kepala Nair. Kemudian, cahaya tersebut perlahan menghilang dan anak yang sebelumnya tak memiliki perubahan itu pun sekarang nampak lebih tinggi seolah tumbuh dengan cepat. Sementara di sisi lain, Ulin yang tak bisa tidur pun terlihat bersemedi sembari menikmati udara di malam hari. Semakin sering Ulin meditasi, semakin paham pula lah dia arti dari kultivasi. Dia dapat merasakan ada suara yang memanggilnya di lautan spiritualnya. Dan saat dia membuka matanya, Ulin merasakan kalau dirinya sudah berhasil tembus ke level 10. Tak lama terdengar suara Lan Yu yang ternyata mengkhawatirkan kepergian Ulin. Menyadari akan hal itu, Ulin menjelaskan kalau dirinya mencoba meningkatkan kultivasi di taman. Dan siapa sangka malam ini dia sudah nerobos ke level 10. Namun mana peduli Lan Yu dengan kultivasi. Dia pun langsung memeriksa keadaan anaknya tersebut apakah baik-baik saja. Kemudian ia mengingatkan kalau kultivasi memang penting, tetapi harus tahu kondisi. Di siang harinya diperlihatkan Ziran yang begitu senang saat mendengar terobosan Ulin. Dan karena sudah demikian, dia pun berniat ingin membeli cincin roh di keesokan hari. Berbeda dengan hari sebelumnya, Nair tampak murung setelah kejadian tadi malam. Sehingga Ulin yang merasa agak lain, dia pun bertanya apakah kamu tak senang dengan terobosan kakak. Awalnya Nair hanya termenung seolah tak mendengar ucapan kakaknya.
Namun setelah berkali-kali dipanggil, Nair pun menjawab bahwa tentu saja senang. Akan tetapi Wulin yang merasa kalau sikap Nair tak ceria seperti biasanya, dia kembali bertanya apakah kamu baik-baik saja. Bukannya menjawab, Nair lantas mengajak kakaknya itu untuk jalan-jalan sebentar sebelum dirinya pergi dari tempat ini. Di tepi pantai, Nair tiba-tiba mengungkapkan kalau dahulu pantai terlihat begitu indah, namun karena 10.000 tahun yang lalu umat manusia memburu banyak monster roh, alhasil mereka dihukum oleh alam. Entah apa yang Nair katakan, dimulai dari pantai, lanjut ke monster roh, terus ke hukum alam. Wulin yang tak mengerti pun mengira kalau penyebab kegalauan Nair hari ini ialah karena belum mempunyai roh pelindung. Sembari menangis itulah, Nair bertanya jikalau dirinya pergi, apakah sang kakak akan merindukannya. Dirasa perkataan Nair sudah semakin ngawur, Wulin langsung memegang adiknya tersebut sebelum mengungkapkan kalau Nair tak boleh pergi. Berdasarkan Nair yang sudah dianggapnya sebagai adik sendiri, tentu ia akan rindu. Melihat sikap Wulin yang begitu baik, Nair nampak tak tega sebelum berkata kalau ini hanya jika, bukan beneran. Dan karena sudah demikian, Wulin mengingatkan kalau dia tak akan meninggalkan Nair. Sebentar lagi ia akan masuk ke akademi kelas menengah. Dia berencana untuk membawa Nair ke sana. Dengan begitu, mereka tak akan berjauhan. Sampai sini, semakin misteriuslah siapa Nair sebenarnya. Intinya, gadis tersebut sepertinya sudah teringat jati dirinya. Namun karena Wulin sudah dianggap seperti saudara sendiri, ia tak enak hati ingin berkata jujur. Selesai dengan urusan Nair, Wulin langsung bergegas ke akademi guna memberitahukan kepada sang guru perihal dirinya yang telah naik level. Dan untuk lebih yakin, sang guru membawanya ke suatu tempat untuk diperiksa. Yang setelah diperiksa, ternyata dugaan Wulin benar kalau dia benar-benar berhasil menerobos. Dan karena sudah demikian, Lin Simeng menegaskan supaya Wulin segera membeli cincin roh. Dengan begitu, Wulin akan menjadi master roh yang sesungguhnya. Untuk perihal sekolah, tenang saja, dirinya akan memberitahukan kepada kepala akademi untuk memberikan Wulin libur. Lin Simeng menambahkan kalau hari kelulusan akan segera tiba. Dia pun menyarankan agar Wulin sekolah di akademi kelas menengah. Untuk masalah biaya tak perlu khawatir, karena di Shaolin 3 Master Roh akan mempunyai gaji tersendiri. Meski tak terlalu besar, namun gaji Master Roh akan terus bertambah setelah nerobos ke penghalang selanjutnya. Mendengar ucapan sang guru, Wulin segera pulang ke rumah dilanjutkan dengan kerja di bengkel Mang Tiat. Di malam harinya ia pun mengingatkan agar sang ayah menemaninya untuk membeli cincin roh. Hingga tiba di keesokan harinya, sang ayah langsung membangunkan Wulin mengingat dia juga menunggu hari ini. Bersamaan dengan mereka yang pergi ke Pagoda Jiwa, kita akan diperjelas dengan 3 benua. Pertama benua Deluo, kedua benua Tiandou, terakhir benua Xingluo atau Serikat Xingluo. Oke, jadi ceritanya gini. 10.000 tahun yang lalu, Kekaisaran Matahari dan Bulan berhasil mengalahkan Kekaisaran Tiandou. Dan karena hal itulah pasukan Kekaisaran Tiandou pindah dan menemukan benua baru. Mereka berhasil menyingkirkan penduduk dari benua tersebut dan dinamakan dengan benua Tiandou. Kepindahan Kekaisaran Tiandou membuat benua Deluo hanya memiliki 2 kekaisaran. Pertama Kekaisaran Matahari dan Bulan, kedua Kekaisaran Xingluo. Perang pun pecah, namun karena Kekaisaran Matahari dan Bulan sangatlah canggih, alhasil Kekaisaran Xingluo kalah dan memilih kabur juga. Sama seperti Kekaisaran Tiandou, Kekaisaran Xingluo juga menemukan benua baru yang kemudian mereka menyingkirkan penghuni di situ sebelum memindahkan sumber daya mereka. Kemudian mereka pun menamai benua tersebut sebagai benua Xingluo. Nah, Pagoda Jiwa ciptaan Huayu Hao ini sudah tersebar di 3 benua. Hal itu terus dikembangkan berkat adanya asosiasi. Untuk kota-kota yang maju biasanya akan memiliki Pagoda Jiwa yang lumayan bergengsi. Dan adapun Pagoda Jiwa yang paling bagus ialah terletak di benua Deluo, tepatnya di kota Shrek yang dijuluki arsitektur termegah benua Deluo. Secara tak sadar Wulin dan ayahnya pun sampai ke pagoda roh terdekat. Dijelaskan kalau pagoda yang dikunjungi Wulin tersebut adalah pagoda jenis biasa saja. Namun meskipun demikian, itu sudah melebihi dari kata cukup bagi keluarga seperti Wulin. Tak lama seorang penjaga pagoda roh pun menghampiri yang ternyata guru roh yang sempat membantu pembangkitan roh pelindung Wulin di episode pertama kemarin. Entah cuman kebetulan atau memang dia punya 2 pekerjaan, entahlah. Saya pun kebetulan mau udahan juga. Saya Urun pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.